Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita masuk kepada fasal atau pembahasan tentang masalah aurat atau membuka aurat, karena ini termasuk daripada fasal pembahasan masalah maksiat yang berkaitan dengan aurat ataupun kemaluan. Di sini disebutkan oleh muallif atau pengarang kitab ini rahimallahu taala, wa takassufu 'inda man yuhramu nadharuhu ilaihi, termasuk daripada perkara yang diharamkan dalam syariat Islam itu membuka aurat, ya, membuka aurat di hadapan seorang yang haram untuk melihat aurat tersebut dari orang yang memilikinya. Au fi khulwati li ghairi gharadin, atau membuka aurat fi khulwah, di saat sendiri tanpa adanya tujuan, atau gharad tujuan di sini maksudnya hajatin ila takasyuf, yakni ada hajat untuk membuka aurat itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membuka aurat di hadapan seorang yang tidak halal atau haram untuk melihatnya niki termasuk daripada perkara yang dilarang di dalam agama kita, yakni agama Islam. Kalau aurat laki-laki itu di hadapan orang yang tidak berhak melihatnya, itu adalah baina surrati warubah, antara surah antara pusar sampai lutut, niku aurat laki-laki. Fi shalah, ketika sholat, ya, dan fi khariji shalah, dan di luar sholat sama. Aurat laki-laki itu yang wajib ditutup adalah baina surati warubah, antara pusar sampai lutut. Termasuk ketika misalkan di hadapan maharim, di hadapan mahram, seperti di hadapan anak-anak kita, misalkan di hadapan ibu kita, di hadapan bapak kita, itu aurat kita itu antara pusar sampai lutut, itu jangan sampai diperlihatkan, ya, untuk laki-laki itu sama. Jadi sebenarnya kita sholat seperti ini, sebenarnya yang termasuk syarat sahnya sholat itu sebenarnya hanya menutup antara pusar sampai lutut sebenarnya, sholat seperti ini. Cuma kita memakai pakaian lengkap seperti ini lebih tertutup sebagai ta'aduban, sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat sedang sholat itu hakikatnya atau semisal kita itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak layak kemudian kita hanya memakai misalkan celana kolor, ya. Sebenarnya itu sah kalau sudah tertutup antara pusar sampai lutut. Tapi itu kurang sopan, ya, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk laki-laki, ya. Kemudian kalau laki-laki itu sedang sendiri, nggak ada orang, ya, misalkan di dalam kamar gitu, misalkan nggak ada orang sama sekali, maka aurat yang harus ditutup itu adalah dubur sama kubul, kemaluan sama dubur, itu yang wajib ditutup.
Kalau sendiri, misalnya di dalam kamar sendiri tidak ada orang, maka itu yang tetap wajib ditutup adalah dubur sama napa? Kubul, kemaluan depan sama dubur belakang. Nyuwun pangapunten misalkan kita pakai celana napa? Celana dalam, cuma celana dalam tok itu kalau sendiri dalam kamar tidak apa-apa, minimal itu. Tapi kalau telanjang bulat dalam arti tidak pakai pakaian apapun, itu hukumnya haram walaupun sendiri di dalam kamar tidak ada yang melihat, kecuali untuk hajat ya. Nanti misalkan ganti pakaian itu kan ada hajat, ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan tetap itu dilarang. Itu dijelaskan oleh para ulama kita. Kalau untuk perempuan itu tadi laki-laki di hadapan sama ya, di hadapan laki-laki dan di hadapan perempuan yang bukan mahram. Dikecualikan untuk laki-laki ini adalah antara suami istri. Antara apa? Suami istri. Kalau suami istri itu menurut pendapat yang paling mu'tamad, pendapat yang paling standar, yang paling kuat itu adalah tidak ada aurat antara suami apa? Sama istri. Jadi enggak ada batasan aurat kalau suami istri itu. Jadi ini tadi aurat laki-laki itu hanya berlaku untuk selain suami istri. Kalau untuk suami istri tidak ada aurat. Jadi mau pahanya kelihatan, mau sampai pun terlihat kemaluan keduanya, kemaluan suami ataupun dubur suami dilihat oleh istri itu tidak termasuk aurat. Paham nggih? Kalau untuk suami istri tidak termasuk aurat. Hanya saja sebagian ulama menyatakan kalau seorang istri melihat kemaluan suami itu makruh. Ada sebagian ulama yang menyatakan seperti makruh, tidak haram tapi cuma makruh. Kalau bisa dihindari, kalau tidak bisa ya bagaimana lagi gitu. Gitu. Kalau bisa dihindari, suami melihat kemaluan istri, istri melihat kemaluan apa? Suami. Kalau bisa dihindari itu bagus, itu makruh sebagian ulama. Tapi kalau tidak bisa ya tidak masalah karena itu juga bukan sesuatu yang haram. Jadi ada sebagian menyatakan seperti itu nggih, hukumnya itu makruh antara suami melihat kemaluan istri. Ya. Cuma sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. Yes, mutlak bebas. Mau kelihatan, mau melihat sengaja atau tidak sengaja kemaluan istri dan sebaliknya istri melihat kemaluan suami, itu sebagian ulama yang lain mengatakan tidak masalah, enggak makruh juga, enggak haram juga, jadi bebas mutlak. Karena argumentasi ulama yang kelompok kedua ini, suami istri itu boleh untuk istimta. Istimta itu menyalurkan syahwat untuk berjima. Itu berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi membuka pakaian dan berkonsekuensi melihat pasangan masing-masing ya. Dan melihat ini ya mutlak kan, sifatnya mutlak dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka termasuk secara tidak langsung melihat kemaluan ya. Maka seperti ini tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Saya pribadi mengikuti pendapat yang kedua. Jadi untuk suami istri itu kalau melihat kemaluan masing-masing pasangannya, maka tidak makruh dan tidak haram. Tapi sebagian ulama tadi mengatakan ada yang makruh, cuma ya juga tidak haram untuk suami istri. Kemudian kalau perempuan, seorang muslimah itu tadi belum saya jelaskan. Aurat itu bagian dari tubuh seorang yang haram untuk ditampakkan, itu namanya apa? Aurat. Kalau untuk perempuan, auratnya ketika sholat, perhatikan penting ini, aurat wanita ketika sholat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah wal kafan dan dua telapak tangan. Paham sini? Jadi aurat perempuan ketika sholat itu semuanya harus ditutup kecuali dua tok yang boleh dibuka. Pertama wajah, paham wajah
Nomor 2 apa? Telapak tangan. Ini telapak tangan itu dari pergelangan ini, Pak. Pergelangan ini ke sana niku telapak tangan. Paham nggih? Kalau wajah ya kalau di atas tempat rumbuhnya rambut nih. Mulai tempat tumbuhnya rambut sampai sini, pinggiran sini gitu. Depan telinga pas ini. Terus sampai niki dagu. Niku napa? Niku adalah aurat perempuan ketika sholat. Selainnya wajib ditutup, termasuk telapak kaki. Jadi untuk muslimah kalau sholat kakinya jangan sampai napa? Terlihat terbuka. Maka diperhatikan mukenanya itu, kalau pakai mukena diperhatikan mukenanya ketika sholat itu harus menutup telapak kaki, termasuk ketika sujud itu biasanya itu ya. Kalau kurang hati-hatinya itu biasanya kaum muslimah itu ketika apa? Sujud sok mukenanya itu tersingkap sehingga telapak kakinya atau kakinya kelihatan. Itu menyebabkan sholatnya nanti tidak apa? Tidak sah. Kemudian perhatikan kaum muslimah itu kalau menutup aurat ketika sholat, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, batasan aurat wanita itu memang lebih detail Pak daripada laki-laki. Jadi lebih susah gitu loh. Ketika pakai mukena atau apa nama lainnya nih, kurang paham saya. Pokoknya mukena itu ya, seperti pokoknya pakaian sholat untuk perempuan itu, maka perhatikan batasan yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau atasnya itu tempat tumbuhnya rambut, kalau pinggirnya ini di sini depan telinga pas ini, kalau bawah itu dagu seperti ini. Ketika memakai pakaian mukena atau semisalnya untuk sholat, usahakan itu dilebihkan sedikit, jangan ngepres pas batas rambut. Kalau ngepres itu nanti ada kemungkinan pas bergerak sok-sok mukena itu tertarik ke belakang sedikit sehingga rambutnya kelihatan. Nah ini nanti sholatnya tidak sah. Termasuk di sini untuk sini itu mukenanya itu jangan mukena yang mukena batasnya itu ke belakang. Jadi dagunya niku mboten tertutup. Ada model mukena sing anunya seperti ini, Pak. Posisinya ketika dipakai sehingga dagunya niku kelihatan. Cari mukena yang dagunya niku tertutup ngeten. Itu sudah ada itu. Istri saya punya kok. Saya beli, padahal belinya bukan di toko muslim ya, di mall, bukan mall ya, apa namanya, supermarket begitu. Itu ada kok mukena yang sudah ada penutupnya seperti ini. Jadi enggak, ketika rukuk sujud enggak ketarik. Nanti kalau jenengan muslimah ini mukenanya asal-asalan terus ketarik ngeten ke belakang, lah dagune niki enggak ketutup. Yang ketutup belakang dagu. Nah ini padahal ini termasuk masih aurat. Termasuk tangan. Tangan ini kan batasannya pergelangan tangan sampai ujung jari niku boleh dibuka. Cuma ketika memakai mukena atau yang misalnya untuk sholat, kaum muslimah itu diharapkan ini dilebihkan sedikit. Kalau bisa cari mukena yang ada talinya ke jari tengah. Biasanya enten niku ada yang ada talinya ke jari tengah. Itu ada fungsinya, Pak. Fungsinya Fungsinya supaya ketika muslimah ini bergerak sholat itu ini tidak ketarik ke belakang. Kadang misalnya takbir gitu, takbiratul ihram kan ngangkat tangan itu kadang ini ketarik ke belakang sebenarnya, ke bawah. Nah, sehingga sini terlihat. Paham nggih? Nanti kalau ininya terlihat itu menyebabkan sholatnya batal. Cari mukena yang diakali ada talinya ke sini ya, ke jari ini, supaya ketika ngeten ini tetap di sini, posisinya tetap seperti ini, bukan ketarik sana, karena ada pengamane tali yang dikaitkan ke jari. Bisa dipahami betul niki? Bisa nggih? Ini penting sekali. Ya mungkin sebagian muslimah belum memahami, dan ini untuk bapak-bapak kaum muslimin ya, ini perlu juga mengilmui itu karena kita punya tanggung jawab kepada istri, kepada anak-anak kita.
Termasuk mohon hati-hati kalau misalkan sholatnya tidak pakai mukena, tapi pakai jilbab, pakaian yang dipakai biasa gitu loh, jilbaban pakai pakaian panjang. Itu hati-hati. Panjangnya itu bawahnya pakai kaos kaki ndak. Ya niku jangan sampai nanti sholat nggak pakai kaos kaki gitu. Berarti kaos kaki kakinya telapak kakinya terbuka. Nah, niki sholatnya nanti tidak sah. Sama pakai pakaian jilbab itu bagaimana? Apakah ini menutup, benar-benar menutup atau tidak juga? Perhatikan sekali. Ini kalau tertutup pakai pakaian biasa bukan mukena, pakai jilbaban, pakai baju panjang, asalkan tertutup semua, telapak kaki tertutup gitu, yang wajib ditutup tertutup, itu juga sah. Jadi sholat itu tidak harus pakai mukena. Mukena itu cuma salah satu jenis pakaian sholat. Tapi kalau sudah tertutup walaupun pakai pakaian biasa muslimah itu jilbaban sampai bawah, itu insya Allah sah, tidak masalah. Bisa dipahami nih? Ya. Niku aurat wanita ketika sholat ya. Seperti itu. Adapun aurat wanita di luar sholat itu para ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat sama, aurat wanita ketika sholat, wanita ini maksudnya muslimah, ketika sholat itu sama dengan di luar sholat. Di dalam sholat itu yang wajib ditutup cuma semua badan kecuali muka sama telapak tangan. Di luar sholat pun sama. Di luar sholat itu pas di luar maksudnya, nggak sholat keluar rumah dan lain sebagainya niku, yang wajib ditutup semua tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sama. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan enggak, kalau di luar sholat itu berbeda, lebih ekstrim lagi. Menurut pendapat kedua nih, menurut pendapat kedua yang wajib ditutup wanita atau muslimah ketika keluar rumah di luar sholat itu seluruh tubuh sampai termasuk muka dan telapak tangan itu aurat. Makanya jangan heran, jangan bingung panjenengan ketika melihat misalkan ada wanita bercadar, telapak tangannya itu pakai kaos tangan seperti itu ya tidak salah Pak, karena itu memang enten para ulama yang berpendapat seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Ini jelas ada perbedaan pendapat. Namun kami pribadi ikut pendapat pertama. Jadi aurat wanita di luar sholat itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Saya mengikuti pendapat yang pertama, bahwasanya wanita itu kalau di luar rumah ya wajahnya bukan aurat, termasuk telapak tangannya. Itu bukan aurat. Berdasarkan hadis Asma bintu Abi Bakar. Asma niku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah SAW itu bersabda kepada Asma, wahai Asma, perempuan itu kalau sudah balik itu tidak boleh terlihat kecuali illa al-wajha wal kaffain gitu hadisnya niku. Itu dalam Sunan Abu Dawud Pak. Wanita itu kalau sudah balik, sudah dewasa, maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali dua. Pertama adalah wajah, yang kedua telapak tangan. Artinya berarti itu bukan aurat, karena Nabi sendiri menyatakan itu boleh terbuka. Itu hadisnya dalam Sunan Abu Dawud, dan hadisnya niki statusnya hasan. Hasan itu baik, artinya boleh dijadikan hujjah atau acuan dalam menetapkan hukum, dan itu yang kita yakini. Tapi misalkan ada muslimah, ada para wanita yang mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya wajah itu termasuk aurat, telapak tangan juga aurat, dipersilahkan. Karena memang itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Cuma kalau yang pertama tadi, wajah dan telapak tangan bukan aurat, itu pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama, pendapat hampir semua ulama, jadi mayoritas. Kalau yang wajah sama tangan tuh termasuk aurat, itu pendapat minoritas ulama. Makanya panjenengan kalau ke Saudi umrah haji itu, panjenengan akan melihat masyarakat Saudi, rakyat Saudi yang perempuannya muslimahnya itu pakai cadar gitu, karena di sana itu mengikuti pendapat madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, yang mewajibkan menutup muka dan
telapak tangan. Tapi juga unik di sana itu yang ditutup mukane tapi telapak tangannya ndak. Sebenarnya kurang konsisten. Sebenarnya yang memang kalau menganggap mukaniku aurat seharusnya telapak tangan juga ditutup sebenarnya. Tapi di Saudi itu kalau jenengan langsung bisa menyaksikan di sana itu wanita-wanitanya ya menutup muka tapi telapak tangannya tidak. Sekarang mulai juga ada perubahan di sana itu. Di Saudi sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sudah ada para polisi-polisi wanita sekarang niku. Jadi memang ada sebuah perubahan. Sekarang polisi wanita itu udah ada. Padahal dulu saya 2019 sana itu belum ada. Setelah itu sudah ada sekarang. Sekarang itu sudah ada polisi wanita. Ya polisi nggak mungkin pakai jilbab gede. Ya polisi seperti polisi, jadi mukanya terbuka, tangannya terbuka, pakai pakaian polisi, cuma pakai jilbab, cuma jilbabnya kecil, dari mukanya tidak tertutup, tangannya tidak tertutup. Artinya di sini sudah ada apa ini, perubahan, revolusi pendapat. Jadi banyak perubahan ya. Sekarang sana itu wanita sudah boleh nyetir, Pak. Sebelumnya wanita di sana itu tidak boleh nyetir, mobil tidak boleh, haram kayaknya. Bisa ditangkap polisi. Sekarang sudah boleh. Ya, ini sisi sebagian perubahan pendapat yang itu cukup lumayan bagus. Artinya ngeten. Masalah-masalah seperti ini kan masuknya nanti masalah khilafiyah napa? Ijtihadiyah. Jadi pada intinya kalau sudah masuk ranah khilafiyah itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita itu mengikuti pendapat yang kita yakini dengan tetap menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Yang cadaran harus menghormati yang tidak cadaran, yang tidak cadaran hormatilah yang cadaran. Itu sesimpel itu, gampang, mudah ya. Jadi tidak boleh saling menyalahkan atau mungkin menyesatkan, nopo saling nopo istilahnya itu berkonfrontasi hanya karena masalah-masalah seperti itu. Oke, bisa dipahami nggih? Ya seperti itu nggih. Termasuk di Yaman nggih. Yaman tuh waktu saya belajar di sana juga sama. Masyarakatnya itu semua cadaran. Semua apa? Cadaran. Sampai pengemis saja cadaran, Pak sana. Nggih, sampai nyun pangapunten, PSK-nya cadaran juga. BSS itu. Jadi di sana itu sampai perempuan PSK saja. Dari sini bahasa kasarnya pelacur gitu. Sana itu cadaran, karena memang ketat sekali sana itu sudah kayak turun temurun, Mbak. Turun temurun sudah ada perempuan Yaman kok nggak pakai cadar itu, wah bahaya sana itu, bahaya sekali. Sampai turis pun saya ketemu di ibu kota itu, turis dari Cina itu masuk Yaman aja jilbaban. Jadi walaupun cuma disampir tapi pakaiannya panjang, pakaian lengan panjang. Pakaian panjang juga sampai bawah, pakai jilbab kecil di sampir kayak gitu. Karena memang itu ya beda dengan Indonesia gitu. Yaman tuh beda. Yaman, Afghanistan tuh juga sama. Afghanistan tuh luar biasa, ketat sekali sana. Apalagi sekarang di Afghanistan tuh dipimpin oleh Taliban. Taliban itu juga ketat sekali dalam hal-hal seperti ini. Termasuk aurat perempuan tuh sana itu kalau sudah dewasa muka itu ditutup, bahkan bukan hanya muka, Pak, matanya nggak kelihatan di Afghanistan. Dan itu ada ulama yang memang berpendapat seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngeten mandang, wah berarti orang cadaran itu ekstremis, nggak bisa, Pak. Atau radikal, nggak bisa. Radikal itu pemikiran, Pak, bukan amaliyah zahir seperti itu. Kita harus juga adil menilai, Wong di kitab-kitab fikih itu ada kitabnya kok. Ini ya saya bawa ini. Kalau jenengan baca ini pengarang buku ini mewajibkan muka sama telapak tangan wanita itu harus ditutup. Yang ini, Pak. Ini Safinatun Najah. Syarahnya Kasyifatus Saja. Ini mewajibkan, wajib ditutup itu. Makanya saya sampaikan seperti ini sebagai amanat ilmiah. Jangan sampai ngeten,
karena kita tidak mengamalkan wajah wanita dan telapak tangannya ditutupi, kita seakan-akan menutupi pendapat yang mewajibkan, yaitu khianat, nggak boleh juga. Ya harus adil, sampaikan apa adanya, walaupun nanti mana yang kita amalkan itu hal lain, itu hal lain seperti itu. Dengan demikian kita ini kalau terbiasa, oh ada pendapat ini, ada pendapat itu, jadi enak pikiran kula jenengan, lapang dada, gitu, mboten mudah menyalahkan, bisa saling menghormati, ya. Termasuk di Indonesia ini kan kebanyakan kaum muslimin itu kan bermadhab Syafi'i sebenarnya. Fikihnya itu mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Dalam internal madhab Imam Syafi'i itu sendiri, internal madhab Syafi'i itu enten dua pendapat. Ada yang mewajibkan muka dan telapak tangan harus ditutup untuk wanita, ada yang tidak. Makanya di Indonesia ini memang seperti itu, ya. Ada yang menutup, ada yang. Saya punya teman-teman beberapa kiai dari NU itu ada kok yang pondoknya santriwatinya cadaran, ada tuh. Tapi ada juga yang tidak. Cuma yang dipilih oleh kaum muslimin di Indonesia ini rata-rata mayoritas tidak cadaran. Dan itu tidak salah, ya. Itu masing-masing punya argumentasi. Gitu. Bisa dipahami jamaah sekalian sini, ya. Kalau untuk aurat wanita di hadapan wanita sekarang, aurat wanita di hadapan wanita atau aurat wanita di hadapan mahramnya, misalkan wanita A dengan wanita B kan di hadapan wanita, ini auratnya batasannya yang wajib ditutup mana? Yang wajib ditutup kalau antar wanita dan wanitanya sesama muslimah beragama Islam, itu yang wajib ditutup baina surati wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Kalau wanita dengan wanita. Jadi misalkan ngeten, ada seorang wanita, dia itu nyuwun pangapunten misalkan nyusui anaknya di hadapan wanita, kelihatan nyuwun pangapunten nggih, kelihatan misalkan apa istilahnya itu? Payudarane di hadapan wanita lain. Muslimah sama muslimah. Ya ini tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Kalau hanya wanita dan wanita, enggak ada yang lain, ya. Itu boleh. Kalau masalah kesopanan, ya itu kan lain perkara, gitu. Itu kan hal lain, kita bicara hukumnya aja. Itu kalau wanita di hadapan wanita sesama muslimah. Adapun kalau wanita non muslimah di hadapan wanita yang non muslim, maka auratnya seperti aurat ketika keluar rumah, yang boleh kelihatan cuma muka sama telapak tangan. Kalau wanita muslimah di hadapan wanita non muslim, jangan dibuka, jangan buka jilbab, jangan buka baju, mboten. Auratnya itu muka dan telapak tangan yang hanya boleh dibuka. Termasuk wanita di hadapan mahramnya. Misalkan wanita di hadapan bapaknya gitu, kan mahram itu. Wanita di hadapan saudara kandungnya, itu sebagian ulama mengatakan ya auratnya itu baina surati wa rukbah. Cuma memang ini kurang begitu pas, ya, artinya rentan atau berpotensi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan kalau wanita di hadapan mahramnya, di hadapan bapaknya, di hadapan saudara laki-lakinya, itu hendaknya yang boleh ditampakkan itu sesuatu yang biasa nampak di rumah, seperti lengan ke sini, itu boleh di rumah. Terus leher ke atas, enggak jilbaban boleh. Terus betis bawah, itu wanita di hadapan mahramnya, bapaknya, saudara laki-lakinya, pamannya. Paham betul nih? Ya seperti itu. Itu pun menurut sebagian pendapat. Ada yang sebagian pendapat lain mengatakan enggak, ya tadi antara pusar sampai lutut. Ini kemudian juga di sini sebutkan larangan untuk membuka aurat ketika sendiri. Tadi sudah disebutkan ketika sendiri, kecuali
kalau ada hajat, Pak, kalau ada hajat, ya ada hajat untuk membuka, seperti panjenengan misalkan mandi itu kan harus dibuka gitu, mandi, atau nyun pangapunten jenengan baru membersihkan rambut di sekitar kemaluan kan harus juga membuka aurat. Lah kalau seperti itu ada hajat di ruangan tertutup karena untuk mandi, karena untuk misalkan membersihkan rambut, kemaluan dan sebagainya, maka itu diperbolehkan karena ada hajat, karena ada kebutuhan untuk melakukannya, itu tidak apa-apa. Sampai ada sebagian ulama itu mengatakan atau mengamalkan kalau mandi pun itu nggak dibuka, telanjang bulat mboten. Jadi kalau mandi itu masih pakai celana kolor, terus nanti celana itu ya sekalian dibersihkan, kena air ngoten. Ada sebagian yang seperti itu karena malu kepada malaikat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah itu mau kita pakaian atau tidak pakaian ya tahu saja. Ya tembus ya. Kalau Allah itu kan nggak ada sesuatu pun yang tidak terlihat oleh Allah. Cuma untuk malaikat ya paling enggak kita malu kepada malaikat. Ada yang mengamalkan seperti itu. Tapi kami sendiri ya kalau untuk mandi ya telanjang bulat ya. Telanjang bulat insyaallah enggak apa-apa, itu ada hajat. Termasuk ini, Mbak. Termasuk ketika darurah untuk pengobatan. Misalkan ada muslimah berobat, dokternya adanya dokter laki-laki. Jelas itu orang asing bukan mahram. Terus membutuhkan darurat untuk membuka, nyuntik bokong misalkan, atau mungkin operasi harus buka aurat, gitu. Bagaimana seperti itu? Jawabnya boleh karena itu sudah darurat. Kalau nunggu cari dokter perempuan nggak ada ya mati, malah mati. Nah, ini luasnya Islam, Pak. Islam itu luas. Makanya enten kaidah yang berbunyi al-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi mendesak itu akan membolehkan sesuatu yang dilarang, yang diharamkan. Membuka aurat lawan jenis itu haram hukum asalnya, tapi ketika darurat jadi boleh. Ya sudah, bagaimana namanya dokternya laki-laki harus disuntik, nggak disuntik ya nanti malah repot. Operasi, wah kadang dan kebanyakan dokter-dokter yang ahli operasi itu biasanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, rata-rata laki-laki, Pak. Operasi sesar misalkan, operasi ini itu kebanyakan laki-laki. Ya sudah, gimana, wong itu darurat kok. Ya. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa itu lebih diutamakan daripada menyelamatkan aurat tidak terbuka, gitu loh. Paham betul nih? Ya, nyawa itu lebih penting daripada aurat kita itu dilihat oleh orang lain. Itu memang haram, tapi keharamannya rendah sekali. Lebih haram, lebih berat itu hilangnya nyawa. Maka mendahulukan bahaya hilangnya nyawa ini daripada keharaman melihat aurat. Ini nek belajar Islam sing bener ngeten iki. Jadi memang luas, Islam itu luas. Coba nek jenengan belajar Islami keliru gitu, salah itu. Wis nekat pokoknya enggak mau terlihat aurat sampai mati, lebih baik saya mati daripada aurat saya terbuka. Monggo silahkan mati ya gitu. Ini enggak mboten belajar usul fikih ya, akhirnya seperti ini. Dulu di tempat saya ada, Pak, ada muslimah ini ya wong baru saja pulang mondok, kan masih sangar-sangar gitu, baru pulang mondok kan masih kuat. Terus mondok di mana saya nggak tahu, tapi mungkin agak salah nih cara pembelajaran nih. Sakit, betul sakit, hamil, dan diprediksi dokter yang terpercaya niki tidak bisa normal, harus operasi sesar. Nah ketika mau dioperasi itu yang ada di daerah itu rumah sakit satu-satunya yang ngoperasi dokternya laki-laki. Tidak mau, awalnya tidak mau sama sekali. Lebih baik saya mati daripada aurat saya terbuka. Sampai nangis tidak mau. Sampai akhirnya harus dibujuk orang-orang berilmu gini, disadarkan gini-gini.
Apa enggak kasihan bayimu itu nyawamu sendiri, darah dagingmu sendiri, nek meninggal bagaimana kalau enggak dioperasi sesar, termasuk nyawamu sendiri. Lama dipahamkan itu, sampai lama baru mau, Pak. Awalnya sudah kekeh enggak mau napa dioperasi, lebih baik mati daripada dioperasi, karena yang ngoperasi dokter laki-laki dan nanti terbuka napa auratnya. Nah ini perlu waktu lama gitu untuk menyadarkan itu, karena mungkin belajarnya agak salah atau bagaimana gitu, saya kurang paham. Tapi akhirnya sudah sadar, dan sekarang alhamdulillah itu sudah lumayan sadar. Ini saya kira tidak tepat cara berpikir seperti ini. Jadi Islam itu jadi ngeri. Jadi begitu kaku ngoten lho, karena hal-hal seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini selanjutnya sedikit lagi aja nih, bahwa pengarang rahimahullah ta'ala itu membahas tentang masalah buang hajat kecil atau besar menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi ngeten, kesimpulannya saja supaya cepat karena waktu ya. Buang hajat, kencing atau berak menghadap atau membelakangi kiblat itu pertama kalau di ruang terbuka, paham nggih? Di ruang terbuka, jenengan misalkan di sawah atau di lapangan atau di alun-alun di alun-alun, jangan di alun-alun banyak orang, di lapangan atau di gurun pasir atau di tegalan di sawah gitu ya. Kalau seperti ini buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hukumnya haram. Kalau tanpa penutup. Kalau tanpa apa? Penutup. Pertama niku kesimpulan. Kedua, adapun kalau di ruangan tertutup seperti sekarang ini, WC, kamar mandi tertutup seperti itu, maka boleh menghadap atau membelakangi kiblat karena sudah terhalangi oleh dinding. Boleh, dengan syarat dindingnya itu lebarnya tidak lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu kurang lebihnya saja nggih 150 cm. Artinya jarak antara kita kencing dengan dinding kamar mandi atau WC itu tidak lebih dari pinten 1,5 meter. Tapi nek kamar mandi ini luas, karena orang kaya gitu, kamar mandi ini 6x6 umpamane kan bisa. Udah pernah mari ada orang kaya ini, udah kamar mandi ini kayak kamar saya katanya. Bener, kamar mandi ini kayak kamar saya luas ini. Ini kamar mandi kok kamar tidur ya. Lah ini kalau seperti ini hindari menghadap atau membelakangi kiblat karena sudah terlalu jauh jaraknya. Kalau kurang dari 150 cm, misalnya kayak jarak kita kencing dengan tembok itu cuma 0,5 meter atau 80 cm, tidak masalah. 1 meter tidak masalah. Itu masih aman, kalaupun menghadap membelakangi kiblat itu tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau mau lebih afdal, lebih aman ya walaupun di WC, usahakan buat WC-nya tempat klosetnya itu jangan menghadap membelakangi kiblat kalau mau lebih aman. Adapun yang ketiga, kalau di ruangan terbuka, tapi ruangan terbuka itu tempat itu sudah biasa untuk buang hajat. Tegalan, tapi memang ada tempat tegalan itu di pojok ini, tegalan itu sudah kondang, memang untuk untuk nongkrong. Maksudnya untuk buang hajat tuh. Wah, nek mau buang hajat mesti ke situ, mau ke situ. Dari sini kalau sudah memang tempat itu digunakan seperti itu di ruangan terbuka, walaupun tidak tertutup, walaupun tidak ada penghalang, itu insya Allah boleh. Kalau memang sudah sudah seperti itu, sudah memang langganan untuk bucal tadi, untuk bucal. Nah, kalau di ruangan terbuka itu lebih amannya pakai penutup. Penutupnya yang nutupi kulon jenengan misalnya ke arah kiblat, cuma ditutupi pakai terserah napa mawon yang bisa untuk nutupi, napa kain sarung, napa mungkin kayu atau apa. Nah, penutupnya itu minimal jangan kurang dari 2/3 dhira', itu kurang lebih 33 cm.
harus di atas niku. Kalau nutupi di ruangan terbuka di atas 33 cm ya minimal setengah 50 cm lah, setengah meter ke atas. Itu yang khusus ke arah kiblat loh ya. Kalau yang lain-lain yang penting nggak ada orang nggak ada masalah. Cuma untuk menutupi dari arah kiblat itu karena kiblat itu arah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi kita harus memuliakan juga karena ada Ka'bahnya itu menjadi mulia. Arah kiblat itu kalau nggak ada Ka'bah, nggak ada arah sana itu, kalau nggak ada Ka'bah itu nggak ada bedanya dengan arah-arah yang lain, Pak. Maka arah ada Ka'bah itu jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Nabi Muhammad sendiri itu pernah buang hajat itu dalam kondisi beliau itu membelakangi kiblat. Pernah ada hadisnya sahih dalam sahih pokoknya derajatnya sahih ya hadisnya itu. Nabi pernah membelakangi kiblat. Itu kesimpulan dalam masalah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.